Hey yo, what's up guys? Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film yang mengandung ekstra bawang yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Film ini adalah film Korea tahun 2013 yang menceritakan perjuangan seorang ayah yang mengalami cacat mental yang dituduh melakukan pembunuhan. Dan ia malah diberi hukuman mati yang padahal dia tidak melakukan aksi kejahatan tersebut. Tetapi karena tekanan dari polisi, ia pun berkorban untuk melindungi anaknya, sehingga ia pun mengaku. Di dalam penjara, ia membangun persahabatan dengan napi-napi yang lainnya, dan mereka membantu seorang ayah untuk bertemu kembali dengan putrinya, dengan melanggar aturan, dengan membawa putrinya ke sel penjara. Film ini memiliki banyak versi dan dibuat ulang oleh beberapa negara. Ada yang dari Perindapan, Thailand, Turki, bahkan baru-baru ini di-remake oleh negara Indonesia yang diperankan oleh Vino Bastian. Tapi kali ini saya akan membahas film yang originalnya yang berasal dari Korea. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, putar dulu intronya. Film ini dimulai di dalam penjara pada musim dingin. Seorang wanita yang bernama Yesung diberikan berkas-berkas kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Lee Yonggu oleh sang kepala sipir yang bernama Min Hwan. Kemudian Yesung membawa pulang berkas yang diberikan kepadanya. Di saat ia keluar dari penjara, ia melihat balon yang berwarna kuning yang nyangkut di kawat penjara, sehingga ia ingat dengan masa lalunya. Setelah itu, Yesung mendatangi seorang peramal bernama Manbum dan asistennya yaitu Bongsik. Saat Yesung telah diramal, tiba-tiba ada 3 orang anak masuk ruangan tersebut dan salah seorang dari mereka bernama Shin Bongsun, anak dari Bongsik. Kemudian Yesung bersama Manbum dan Bongsik, mereka bertiga pergi ke gereja untuk menemui pastor yang bernama Yang Ho dan seorang pemain piano gereja yang bernama Chun Ho. Keempat pria ini ditambah seorang kakek bernama Seo diminta datang ke pengadilan untuk suatu tujuan tertentu. Ternyata Yesung adalah seorang jaksa pembela yang ingin mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya dari sebuah kasus yang dulu pernah terjadi. Karena dia adalah saksi mata langsung di TKP apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah kelima pria yang ditemui oleh Yesung. Dan inilah film Miracle in Cell No. 7. 당시의 증거와 정황을 그 자리에 있었던 것만은 확실합니다. 모두 진실입니다. Film pun mundur 16 tahun sebelumnya, tepatnya di bulan Februari tahun 1997. Saat Yesung kecil yang berusia 6 tahun, dia menari dan menyanyikan lagu Sailor Moon di sebuah TV di depan etalase toko bersama Lee Yonggu yang ternyata adalah ayah kandungnya. Lee Yonggu adalah pria yang berumur 40 tahunan yang sangat menyayangi putrinya itu. Namun sayangnya sang ayah mengidap penyakit keterbelakangan mental sehingga menyebabkan dia terlihat sedikit berbeda dari orang dewasa pada umumnya dan cenderung berlaku kekanak-kanakan. Dia juga merupakan seorang single parent. Namun meskipun dengan keterbatasannya, dia tetap bekerja sebagai tukang parkir di sebuah mall demi menafkahi dan memenuhi kebutuhan sang buah hati. Nah, di samping TV tersebut ada tas kuning yang bergambar Sailor Moon. Yesung yang sangat mengidolakan Sailor Moon, Yesung menjadi sangat tertarik dan kepingin beli tas Sailor Moon itu. Tapi hari ini Yonggu tidak membawa uang dan berjanji akan membelikannya besok setelah gajian. Tetapi sayangnya tas itu stok terakhir di toko itu dan sudah keburu dibeli seorang bocil lain bernama Jiyung. Jiyung adalah putri dari seorang komisaris polisi. Karena nggak mau membuat Yesung kecewa, Yonggu meminta sambil memohon kepada ayah anak tersebut untuk tidak membeli. Tapi karena perlakuan Yonggu yang mengelus-ngelus wajah dari Jiyung,
Ayah dari anak tersebut tidak terima. Lalu dia membentak dan menampar Yonggu di tempat umum. Yesung yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu oleh komisaris polisi menjadi tidak terima. Yesung pun menangis dan meminta sang komisaris untuk melepaskan ayahnya. Tetapi sang komisaris masih saja terus menampar Yonggu sampai akhirnya tas tersebut berhasil diambil oleh komisaris polisi untuk putrinya. Pada malam hari setelah kejadian tersebut, Yonggu berjanji akan membelikan Yesung tas Sailor Moon itu untuk hari pertama sekolahnya. Meskipun mereka hanya tinggal berdua dan memiliki ekonomi yang kurang, mereka terlihat sangat bahagia dan tidak pernah mengeluh. Keesokan paginya, Yesung mengantar sang ayah untuk pergi bekerja. Yesung pun merapikan pakaian sang ayah dan memintanya untuk tidak makan sembarangan dan tidak lupa membawakan bekal minum untuk ayahnya. Yesung dan ayahnya memiliki sebuah kebiasaan di mana ketika sang ayah pergi, ia akan menghitung sampai 3 hingga sang ayah berbalik dan melakukan gerakan konyol untuk membuatnya tertawa. Pekerjaan Yonggu adalah sebagai petugas parkir di sebuah tempat yang bernama Happy Mat. Ketika dia sedang menikmati jam istirahatnya dan menghitung uang gaji yang ia dapat, kemudian Yonggu didatangi putri komisaris polisi yaitu Ji-young. Putri komisaris itu memberitahu kepada Yonggu bahwa ia tahu toko lain yang menjual tas Sailor Moon itu. Lee Yonggu pun diantar oleh putri komisaris melewati sebuah pasar. Namun entah apa yang terjadi selanjutnya, seorang ibu-ibu melihat Lee Yonggu yang sedang melonggarkan pakaian anak tersebut agar mudah untuk bernapas dan melakukan napas buatan kepada putri komisaris yang sedang terbaring dengan luka yang berada di kepalanya dan juga ada batu bata di dekatnya. Naasnya kejadian itu malah menjadi petaka bagi Yonggu. Si ibu-ibu pun panik dan salah paham dan menyangka bahwa Lee Yonggu adalah seorang pedofil dan pembunuh. Ibu-ibu itu pun kabur dan segera melaporkannya ke polisi. Di sisi lain, Yesung tidak mendapatkan kabar apapun dari ayahnya. Di scene selanjutnya, Yonggu pun ditahan oleh kepolisian dan menjadi bulan-bulanan oleh polisi karena kesalahpahaman akibat perbuatan yang tidak dilakukan olehnya. Kemudian banyak media berdatangan. Yonggu yang polos pun gak tahu apa-apa, hanya ingin pulang untuk menemui putrinya. Tapi polisi langsung menendangnya karena mengira Yonggu berusaha untuk kabur. Di lain sisi, Yesung yang khawatir karena ayahnya nggak pulang-pulang sampai besok pagi, akhirnya pergi mencarinya pada pagi harinya sambil diguyur oleh hujan yang deras. Yonggu diminta untuk melakukan reka ulang kejadian saat itu. Di sana, polisi memanipulasi dan melebih-lebihkan tragedi. Yonggu bahkan masih tidak tahu apa yang terjadi, hanya mengikuti permintaan polisi untuk mempraktekkan apa yang dia perbuat ke Ji-young. Lalu polisi memaksa Yonggu membuka celananya, padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Karena diiming-imingi sebentar lagi akan bertemu dengan putrinya, nurut aja ya kan si Yonggu ini. Yonggu pun membuka celananya. Melihat itu warga semakin histeris dan emosi ingin memukul Yonggu. Dan di saat yang sama, Yesung juga pergi dari rumah dan datang ke TKP. Dia melihat ayahnya yang menjadi tersangka dan mereka pun saling berteriak dan saling memanggil satu sama lain. Dan Yonggu pun diperlakukan kasar lalu diseret pergi oleh polisi. Yonggu menjadi tahanan dengan nomor baju 5482 di dalam sebuah penjara. Dia terjerat kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak di bawah umur. Sudah jelas kepala sipir menjadi sangat emosi karena melihat manusia yang begitu keji. Tiba-tiba Yonggu melihat sebuah telepon. Dia mencoba untuk menghubungi Yesung anaknya. Tapi tentu saja Yonggu tidak diberikan dan dia malah kena pukulan gagang telepon dari kepala sipir.
Ini adalah pertemuan pertama Yonggu dan ketua sipir yang bernama Min Hwan. Yonggu langsung diseret dan dimasukkan ke dalam sel nomor 7 yang dihuni oleh kriminal-kriminal berbahaya, namun selalu bertingkah konyol. Ada kakek Seo dengan kasus penipuan, Man Bum dengan kasus pengenceritan, lalu ada Chun Ho dengan kasus penipuan, Bong Sik si pencopet, dan juga ketua di sana yaitu Yang Ho yang seorang bos gangster yang juga ahli di bidang penyelundupan. Yonggu pun memperkenalkan dirinya dengan sangat lengkap sehingga membuat tahanan yang lainnya menjadi bingung. Awalnya Yonggu mau dibully, tapi karena Yonggu yang sangat polos dan perilakunya tidak seperti orang pada umumnya, gak jadilah ya. Tapi tiba-tiba Yang Ho yang tidak bisa membaca meminta Chun Ho untuk membaca buku catatan kriminal yang dibawa oleh Yonggu. Mendengar kasus pasal berlapis tentang penculikan, pembunuhan, dan pelecehan kepada seorang anak di bawah umur yang Yonggu lakukan, para tahanan itu langsung memukul Yonggu sambil menutupinya dengan selimut. Tapi setelah membaca keputusan sidang dan hukuman mati yang akan diterima oleh Yonggu, mereka pun berhenti dan mengurungkan penyiksaan terhadap Yonggu. Malah Yang Ho yang seakan bertekuk lutut di hadapan Yonggu karena merasa iba. Di lain sisi, putri semata wayangnya Yesung yang hidup sebatang kara akhirnya dimasukkan ke dalam panti asuhan. Karena dia tidak tahu kapan ayahnya pulang, Yesung berinisiatif untuk menempelkan alamat juga nomor telepon panti asuhan yang ia tinggali, agar saat ayahnya kembali, dia tidak bingung untuk mencari Yesung yang berada di mana. Setelah itu Yang Ho pun memulai aksi penyelundupannya, yaitu requestan barang-barang dari napi-napi di sana. Saat bekerja di pabrik bola, dia memasukkan catatan barang-barang ke dalam bola dan berpura-pura gak sengaja kelempar keluar penjara. Ternyata di luar sana sudah ada rekannya dan melempar bola lain yang sudah berisi pesanan para napi. Bos napi lain yang bernama Sam Yun gak terima karena Yang Ho mau merusak bisnisnya. Ia berencana membunuh Yang Ho dengan ujung belakang sikat gigi yang sudah diruncingkan. Tapi beruntungnya Yonggu yang melihat hal tersebut berlari mengorbankan dirinya untuk melindungi Yang Ho. Yang Ho yang mengetahui hal tersebut kembali membalas dengan memukuli Sam Yun hingga terjatuh. Dan beruntungnya, luka Yonggu tidak fatal dan masih bisa diobati. Kemudian sebagai rasa terima kasih, Yang Ho ingin membalas kebaikan dan pengorbanan Yonggu dengan memberikan apapun yang ia mau. Tapi di sini Yonggu meminta sesuatu yang mustahil jika dilakukan di dalam penjara. Yonggu tidak mau apa-apa, dia cuma mau bertemu dengan Yesung, putri semata wayangnya. Di keesokan harinya, di dalam penjara, diadakan suatu acara paduan suara anak-anak panti asuhan. Siapa sangka nih kalau Yesung menjadi salah seorang dari 3 anak kecil yang mengikuti paduan suara tersebut. Berkat koneksi dan skill penyelundupan yang hebat, di saat waktu yang tepat, Man Bum mulai menculik Yesung dari belakang panggung dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang berisi roti untuk jatah makanan para napi. Tubuhnya yang kecil dan imut berhasil muat ke dalam kotak tersebut. Kotak tersebut dibawa ke dalam penjara oleh Man Beom. Mana sempat jatuh lagi kotaknya. Dengan keringat dinginnya, Man Beom pun akhirnya berhasil mempertemukan Yesung dengan ayahnya. Betapa bahagia dan sedih mereka berdua akhirnya bisa dipertemukan kembali. Pertemuan ayah dan anak ini lumayan bikin sedih loh. Yonggu sangat berterima kasih kepada mereka berlima yang sudah membantunya dapat bertemu dengan Yesung. Kemudian situasi pun menjadi rumit ketika Bong Sik menjadi panik karena takut jika ketahuan telah menyelundupkan Yesung, karena bisa saja akan diperpanjang masa hukumannya. Bong Sik pun berteriak, memanggil dan mencoba melaporkannya kepada sipir. Mendengar teriakan dari Bong Sik, sipir pun menghampiri sel mereka dengan cepat. Yesung pun duduk bersembunyi di bawah Bong Sik dan memegang tangan Bong Sik dengan ekspresi yang memohon agar tidak diberitahu keberadaannya. Hingga akhirnya Bong Sik pun luluh sehingga kasihan dan tidak jadi melaporkannya ke sipir penjara.
"30 menit kemudian, Manbeom yang panik datang ke sel karena ia mendengar kabar kalau orang-orang dari panti asuhan itu pulang lebih cepat. Ia pun menyuruh Yesung untuk ikut dengannya atau semua akan terlambat. Awalnya Yesung menolak, tidak mau meninggalkan sel dan malah ingin hidup bersama sang ayah di sel. Akhirnya setelah diiming-imingi oleh Yang Ho pun berjanji kepada Yesung akan membawanya ke sel untuk kembali bertemu dengan Yonggu. Akhirnya Yesung pun menurut dan pergi bersama Manbeom untuk menyusul rombongannya. Tapi sialnya, rombongan itu sudah naik bis terlebih dahulu dan pulang ke panti asuhan, dan sudah pergi dari penjara dan meninggalkan Yesung. Dan sepertinya Yesung memang ditakdirkan untuk tinggal di penjara bersama ayahnya. Di dalam sel, Yesung sangat menikmati kebersamaan dengan ayah dan teman napi yang lainnya. Di saat mereka sedang melakukan tugas kebersihan, Chunho mengajak Bongsik, Yanho, dan Manbeom dan kakek Seo untuk berencana mengeluarkan Yesung dari dalam penjara dalam 2 hari ke depan saat acara keagamaan anak-anak panti asuhan. Pada malam harinya, di saat sebelum tidur, Yesung sempat meminta maaf kepada sang ayah karena ia kira gara-gara dirinya ingin tas Sailor Moon, sang ayah harus masuk ke dalam penjara. Tapi lagi-lagi Yonggu menenangkan Yesung dengan berkata jika ia akan segera bebas karena dirinya bukanlah seorang penjahat. Kemudian Yesung mengatakan, "Ayah, aku sangat suka deh lampu hias buatan berbentuk bulan dan bintang itu." Nah, masalahnya suaranya kekencangan dan sipir penjara yang curiga pun langsung mendatangi sel mereka. Mereka pun menyembunyikan Yesung dan membuat alasan bahwa mereka semua mengigau. Sampai akhirnya Manbeom pun berakting kayak gini dong. Kemudian tibalah di hari mereka melakukan rencana untuk mengeluarkan Yesung dari dalam penjara secara bergantian. Chunho, Manbeom, dan Yang Ho membawa Yesung menuju panggung. Tapi sayangnya rencana mereka gagal. Yesung dan Yang Ho sungguh terkejut saat melihat bahwa yang datang bukannya acara paduan suara dari panti asuhan, melainkan para biarawan yang sedang melakukan acara keagamaan. Yang Ho pun marah, menyalahkan dan memukuli Chunho yang salah dalam membuat rencana. Pada malam harinya, Minhwan merasa curiga. Ia melihat-lihat hasil foto dari acara paduan suara yang diadakan di penjara. Dia melihat ada yang aneh dari foto tersebut karena menghilangnya 1 bocil dari 3 bocil yang ada di atas panggung. Bener aja nih firasat dari Minhwan. Saat dia menghampiri sel nomor 7, dia mendapati Yesung yang sedang disembunyikan oleh para tahanan. Yesung pun langsung diamankan. Di luar penjara, hujan turun sangat deras. Jelas Minhwan sangat marah kepada Yonggu karena bisa-bisanya ia mengkhawatirkan anaknya. Padahal ia telah membunuh seorang anak kecil. Minhwan dan sipir lainnya menyergap Yonggu keluar dari dalam sel menuju ke lapangan dalam penjara. Sedangkan Yesung yang sudah ketahuan sekarang berada di dalam ruangan staf dan akan segera dipulangkan ke panti asuhan. Yonggu terus berbicara mau ketemu putrinya dan bilang kalau dia itu nggak bersalah. Hal itu membuat Minhwan menjadi semakin marah. Kemudian ia membanting dan menendang Yonggu. Akibat dari kejadian itu, semua tahanan dikeluarkan dari dalam sel dan dilakukan pemeriksaan satu persatu. Di sisi lain, Yonggu menjadi tersangka dan dibawa ke dalam sel pengasingan dengan tubuh yang terikat tali. Yesung juga sudah kembali ke panti asuhan dan terus menangis karena berpisah lagi dengan sang ayah. Pada malam berikutnya, saat Yonggu yang masih berada di dalam sel pengasingan, tiba-tiba terjadi kebakaran di salah satu sel dan penyebab dari kebakaran tersebut adalah bos gangster yang bernama Samyun yang terus membakar dan menyebarkan api dengan bensin yang ada di tangannya. Kejadian itu membuat para sipir mengevakuasi semua tahanan yang ada di dalam sel menuju keluar dari sel penjara untuk menuju halaman.
Yonggu juga berhasil dikeluarkan dan dilepaskan oleh seorang sipir dari dalam sel pengasingannya. Min-hwan yang berada di tempat yang sama dengan Samyun, dia sedang bernegosiasi dengan Samyun agar berhenti melakukan hal gila. Tapi hal itu tidak berhasil dan api pun terus menjalar ke ruangan lainnya. Mau nggak mau, Min-hwan harus menggunakan kekerasan untuk menghentikannya. Tapi yang ada, dia malah terjebak di dalam ruangan tersebut bernama Samyun. Yonggu yang sempat melihatnya pun tanpa ada rasa benci sedikit pun dengan heroiknya mendobrak lemari penghalang dan langsung menyelamatkan dan menolong mereka berdua. Keesokan harinya, Min-hwan yang sudah siuman di dalam ruang perawatan, dia tidak mengingat apa yang terjadi. Saat ia bertanya kepada dokter, dokter memberitahu jika yang menyelamatkan nyawanya dari kebakaran adalah si aneh Yonggu. Terlihat Yonggu yang masih pingsan karena terlalu banyak menghirup asap saat menolong Min-hwan. Yonggu memohon-mohon sambil menangis ke dokter agar kepala sipir bisa diselamatkan. Dokter pun sampai bertanya-tanya apakah Yonggu benar-benar seorang penjahat yang malah menyelamatkan dan bertaruh nyawa untuk orang lain. Di sekolah barunya, Yesung bertemu dengan ibu guru. Guru Yesung sangat khawatir sampai dia memeriksa tempat tinggal Yesung dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Yesung meminta bantuan ibu guru untuk menemani Yesung untuk berkunjung dan menemui ayahnya di penjara. Selama kunjungan, Yesung dan Yonggu terlihat senang bisa berbicara kembali. Mereka pun ngobrol dan bercanda dengan sangat gembira. 냉장고 2층. 김치 무말랭이. Tapi momen itu tidak bertahan lama saat seorang sipir menarik keluar Yonggu. Yonggu pun berjanji bahwa dia akan keluar dan segera pulang. 예승아! 금방 갈게 아빠! Melihat kedekatan mereka dari balik pintu, dari apa yang dibicarakan, mereka begitu polos. Dan kasih sayang Yonggu kepada Yesung membuat Min-hwan semakin yakin ada kejanggalan di kasus ini. Min-hwan terus memperhatikan apa yang dilakukan Yonggu. Karena terus kepikiran ayahnya dan merasa kesepian, Yesung sampai masuk rumah sakit karena nggak mau makan sama sekali. Min-hwan pun datang menjenguknya dan Yesung mengatakan jika dia ingin dimasukkan juga ke penjara. Min-hwan yang merasa iba dan ingin membalas kebaikan dari Yonggu karena telah berhasil menyelamatkan nyawanya, tiba-tiba Min-hwan membawakan sel nomor 7 sebuah kardus besar. Para tahanan mengira yang ada di dalam itu adalah kue beras. Tapi semuanya terkejut kalau Yesung lah yang ada di dalam kardus tersebut. Semenjak saat itu, Yesung bisa sekolah dan bertemu ayahnya di penjara kapanpun Yesung mau. Kemudian Yonggu diminta untuk menuju ke ruangan kepala sipir dan bertemu langsung dengan Min-hwan. Ia pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mempertemukannya dengan Yesung. Suatu hari, Min-hwan pergi ke kantor polisi untuk meminta berkas dari kasus Yonggu. Dia ingin membawa berkas itu untuk diperiksa, tapi seorang polisi tidak mengizinkannya. Min-hwan pun curiga, jangan-jangan ini yang nulis pengakuan bukanlah Yonggu, tapi sudah dipalsukan demi terselesaikannya kasus tersebut. Beberapa kali Min-hwan menjemput Yesung dan berkunjung ke sel nomor 7. Sekarang Yesung semakin dekat dengan Min-hwan maupun para napi di sel nomor 7. Di dalam sel, Yesung terlihat sangat akrab dan sangat disenangi oleh para tahanan di dalam sana. Saking akrabnya nih, Yesung mengajari Yang Ho cara menulis dan membaca. Terus dia juga turut membantu Bongsik untuk menghubungi istrinya yang baru melahirkan. Serta memberi nama anaknya dengan nama Bongsun. Keputusan sidang Yonggu sudah ditetapkan oleh pengadilan. Melihat kebaikan ayah dan anak ini, mereka semua pun bertanya ke Yonggu apa yang sebenarnya terjadi pada saat peristiwa yang menimpa Ji-young. Yonggu pun menceritakan apa adanya bahwa ketika dia mengikuti Ji-young, Yonggu sempat terpeleset dan Ji-young yang masih terus berlari tiba-tiba berteriak. Lalu saat mengeceknya di pasar, terlihat Ji-young yang sudah terjatuh dengan luka di dahinya. Entah apa yang terjadi.
Mereka semua pun langsung mulai reka adegan. Kejadian dibuat di lapangan penjara. Untuk mencari tahu penyebab Ji-young bisa terjatuh sampai meninggal, Yang Ho pun mencoba membuat Bong-sik terjatuh. Tapi yang sakit hanya tangannya, karena tangannya terlebih dahulu jatuh, padahal kepala belakang Ji-young sampai pecah. Kemudian Chun Ho mengira bahwa penyebabnya yaitu tas Sailor Moon. Karena tas itulah yang menyebabkan kepala Ji-young bisa terbentur ke tanah. Kemudian mereka bertanya mengapa Ji-young bisa terjatuh. Untungnya Yonggu memiliki ingatan yang kuat. Dia mengatakan Ji-young terjatuh di tanggal 27 Februari jam 1:15, di mana saat itu mereka berlima nggak bisa mandi di penjara karena ternyata suhu minus 18 derajat. Sehingga membuat air membeku dan di jalanan menjadi licin. Kemudian luka di dahi Ji-young setelah dianalisa, Ji-young yang panik karena terpeleset, refleks megang tali batu bata untuk pemberat terpal pasar. Akhirnya terungkaplah penyebab Ji-young meninggal. Kemudian mereka pun bertanya, terus kenapa Yonggu sampai membuka celana Ji-young? Disinilah Yonggu akhirnya memberitahu alasannya. Langkah pertama adalah membuka celana untuk memperlancar sirkulasi darah. Bukan mau melakukan pengenceritan ya. Kemudian langkah kedua menekan dada, bukan merabanya atau mencekiknya. Langkah ketiga napas buatan 12 kali per menit, bukan menciumnya. Dan langkah terakhir adalah mencubit atau menampar agar bangun, bukan kekerasan fisik. Itu semua adalah langkah-langkah darurat CPR atau singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation. Balik lagi ya ini, pernah eta lah. Singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation, eta lah. Atau pertolongan pertama napas buatan yang materinya pernah didapatkan Yonggu saat dia bekerja. Tapi karena saat itu Yonggu ketakutan dan susah menjelaskan. Akhirnya Yonggu pun terfitnah oleh ibu-ibu itu dan disangka sebagai pedofil dan pembunuh. Yonggu yang polos pun hanya pasrah ketika diminta menurunkan celananya demi diiming-imingi bertemu dengan Yesung. Akhirnya Yonggu pun menjadi tersangka, apalagi korbannya adalah putri satu-satunya dari komisaris jenderal polisi. Mendengar pengakuan itu, Yang Ho dan kawan-kawan pun akhirnya akan membantu Yonggu semaksimal mungkin saat persidangan nanti. Di dalam persidangan masa sekarang, di mana Yang Ho dan Chun Ho memberikan kesaksian penyebab kematian Ji-young di hadapan hakim, jaksa penuntut mengatakan jika kesaksian tersebut tidak ada buktinya. Ditambah lagi, mereka adalah mantan narapidana. Tapi Yang Ho mengatakan bahwa tidak ada hukumnya dan tidak ada hubungannya bagi mantan narapidana untuk memberikan kesaksian yang bisa dipercaya. Setelah itu Yesung pun meminta kesediaan sang sipir penjara yaitu Min Hwan untuk memberikan kesaksiannya. Film pun kembali flashback saat Min Hwan menghadap sang komisaris jenderal atau ayah dari Ji-young. Dengan nekat, Min Hwan ingin kasus Yonggu diselidiki kembali karena Min Hwan yakin dia tidak bersalah. Tapi komisaris polisi hanya mengatakan satu kalimat yang membuat Min Hwan terdiam. Apakah kamu pernah kehilangan seorang anak? Karena Min Hwan hanya kepala sipir, sehingga ia tidak memiliki hak dan kewenangan apapun, sehingga ia tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu di dalam sel, Yonggu dibantu dan dilatih oleh teman-temannya agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan memojokkannya saat sidang nanti. Hari demi hari pun berlalu, Yonggu berkali-kali dites dan diminta menghafal jawaban-jawaban yang sudah dituliskan oleh mereka. Saking setia kawan dan pedulinya mereka, napi-napi lain diminta menandatangani surat petisi agar Yonggu dibebaskan. Sampai akhirnya, Yonggu pun hafal semua jawabannya dan teman-temannya pun yakin dia pasti akan menang di persidangan. Setelah itu datanglah pengacara Yonggu yang ternyata sudah disogok oleh komisaris jenderal. Jelas bukannya membantu, yang ada malah memberikan sebuah ancaman. Jika Yesung akan kenapa-napa kalau Yonggu tidak mengakui perbuatannya. Saat persidangan nanti, melihat kejahatan pengacara tersebut, Min Hwan pun membantu dengan menunjukkan catatan pengakuan palsu di berkas kepolisian. Karena Yonggu yang kecerdasannya rendah tidak akan bisa menulis seperti itu. Tapi sang pengacara sogokan hanya terdiam.
Hari persidangan Yonggu pun dimulai. Saat menunggu, Yonggu masih terus menghafal kertas jawaban dari teman-temannya. Tapi saat persidangan dimulai, di saat hakim memberi pertanyaan kepada Yonggu, ia hanya bisa diam. Dan wajah Yonggu pun menjadi bingung seperti memikirkan sesuatu. Ternyata dengan liciknya, Komisaris Jenderal sempat datang ke ruangan tunggu Yonggu. Sebelum persidangan dimulai, dia mengintimidasi mental Yonggu, menghajar Yonggu berkali-kali, dan bersumpah akan melakukan hal yang sama kepada Yesung jika Yonggu tidak menerima hukumannya. Ditambah lagi, pengacara Sogokan juga menginginkan Yonggu mati agar Yesung bisa tetap hidup. Sumpah, ini scene paling ngeselin anjir. Melihat Yesung yang hadir di sana, Yonggu pun mengakui jika memang dialah yang memperkosa dan membunuh Ji-young. 예승이가 산다고 뭔 말인지 알지? 납치한 사실이 있죠. 네, 있어요. 네. Karena saking takutnya Yesung dibunuh oleh komisaris, Min Hwan pun meminta Yonggu untuk fokus dan mengatakan ke hakim jika psikologis Yonggu sedang terintimidasi. Terlihat pengacara bangke yang juga tidak membantu sama sekali, sampai akhirnya hakim memutuskan permohonan naik banding Yonggu sebagai terdakwa ditolak dan hukuman persidangan tingkat 1 diberikan kepadanya. Alhasil Yonggu diberi hukuman mati. 사형을 인정한다. 예승이 도와주세요. 미안합니다. Sumpah, ini scene paling membagongkan anjir. Ingin berkata kasar pokoknya malah. Tapi harus sabar guys, masih belum selesai. Setelah persidangan tersebut, Yesung diajak Min Hwan untuk tinggal di rumahnya bersama sang istri. Mereka bertiga melakukan hal yang sama seperti keluarga yang lainnya. Yesung dijadikan anak angkat oleh Min Hwan. Dia rutin menjenguk ayahnya. Tidak lupa, ia selalu mengirimkan surat kepada Yonggu, yang membuat ia sangat bahagia saat membaca surat dari Yesung. Dan mereka selalu bermain hitungan 3. Yesung tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan juga berbakat. Sementara itu, napi-napi sel nomor 7 beraktivitas seperti biasanya. Tanggal hukuman mati pun sudah ditetapkan, yaitu 23 Desember. Sebentar lagi akan diadakan pentas bakat tahunan di dalam penjara. Para tahanan sel nomor 7 yang tidak mau Yonggu mati membuat rencana dengan cara tidak masuk akal. Mereka membuat balon udara agar Yonggu bisa keluar dari penjara. Mereka berencana akan memanfaatkan pentas tersebut untuk menyelamatkan Yonggu untuk kabur dari penjara. Saat semua persiapan sudah matang dan rencana mereka sudah siap untuk dijalankan, hampir semua tahanan pun membantu rencana meloloskan diri Yonggu. Pentas diawali dengan pesulap merah yang dilakukan oleh seorang sipir. Dan saat para anggota suara bernyanyi, lalu turun ke panggung. Mereka memegang satu persatu tangan dari sipir dan tahanan salah satunya adalah Yonggu yang dituntun oleh Yesung menuju pintu. Di balik pintu tersebut sudah ada balon udara yang siap terbang. Para tahanan sel nomor 7 mengajak Yesung dan Yonggu agar segera menaikinya dan terbang keluar dari penjara tersebut. Setelah berhasil terbang, mereka pun bersorak-sorak. Disertai dengan para penjaga yang mulai sadar kalau mereka akan kabur, namun berhasil dicegah oleh para tahanan lainnya. Tapi sayangnya aksi kabur tersebut gagal hanya karena seutas tali yang mengikat pada keranjang balon udara tersebut tersangkut di pagar kawat pembatas. Walaupun begitu, Yonggu dan Yesung sangat menikmati pemandangan matahari terbenam pada sore hari itu. Pada tanggal 23 Desember, hari di mana Yonggu akan dijatuhi hukuman mati, ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung. Mereka pun merayakan hari ulang tahunnya di dalam sel, dan masing-masing memberikan kado, termasuk Yonggu yang akhirnya membelikan tas Sailor Moon. Yesung pun mengucapkan terima kasih ke Yonggu karena selama ini sudah menjadi ayah yang baik. Begitu pula dengan Yonggu, ia sangat berterima kasih kepada Yesung karena bersedia menjadi anaknya, hingga ia merasa menjadi ayah terbahagia. Melihat kehangatan mereka, Yang Ho dan kawan-kawan pun hanya bisa menangis.
Setelah itu, Yonggu berpamitan ke semua teman-teman di selnya, dan dengan berat hati mereka mengikhlaskan Yonggu untuk pergi. Terlihat tulisan dari kelima napi tersebut di belakang baju Yonggu, yang artinya kami mencintaimu. Yonggu pun menggendong Yesung sampai ke pintu penjara. Dan di sana, mereka pun harus berpisah. Yesung tahu saat itu ayahnya akan pergi ke suatu tempat yang lebih baik. Yonggu pun berpesan agar Yesung bisa menjaga dirinya sendiri dan menjadi anak yang pintar. Sampai akhirnya, Yonggu harus dibawa ke tempat hukuman dan pergi meninggalkan Yesung begitu saja. Seperti biasa, mereka bermain hitungan 3 dan melakukan tingkah konyol, dan Yonggu terus melambaikan tangannya. Sampai melewati belokan, ia melihat gelapnya lorong di sana. Dan teringat dia akan berpisah dengan putri tercinta selama-lamanya. Yonggu pun langsung berlari kembali menemui Yesung, memeluknya sambil menangis histeris. Dan Yonggu terus berteriak minta tolong agar kesalahannya dapat dimaafkan. Kasihan banget si Yonggu, gak ada yang bisa nolongin dia pada saat itu. Dia cuma bisa pasrah, berkorban demi putrinya agar putrinya bisa terus hidup. Benar-benar pengorbanan seorang ayah. Disinilah scene yang paling mengandung bawang. Sedih parah coy di adegan ini. Kalau kalian benar-benar menghayatinya, pasti banjir air mata. Lanjut, kembali ke masa sekarang. Ketika semua orang di pengadilan hening mendengarkan cerita Yesung. Dia mengatakan jika saat itu tidak ada penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Padahal jelas-jelas hasil otopsi kematian Jiung dikarenakan cedera. Bertentangan dengan pernyataan dari polisi bahwa penyebabnya karena dicekik oleh Yonggu. Selama ini polisi memanfaatkan cacat mental Yonggu dan rasa cinta kepada putrinya agar dia mau menyerah hari itu. Yesung berada di sana untuk membela ayahnya yang sangat dia cintai, dan atas nama keadilan seperti Sailor Moon, Yesung ingin agar kesalahan ayahnya dapat dimaafkan. Setelah berdiskusi, hakim berkesimpulan polisi memang telah mengancam dan memukul Yonggu agar mau mengakui kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Karena memang tidak ada bukti yang cukup, pengadilan pun akhirnya memutuskan bahwa Lee Yonggu tidak bersalah. Gue cuma mau bilang ke hakimnya, lo telat. Karena Yonggu sudah beda alam. Cuma Yesung ingin membuktikan kepada semua orang yang ada di persidangan bahwa Lee Yonggu tidak akan pernah melakukan kejahatan yang sangat keji tersebut. Di akhir film, saat Yesung melihat balon kuning di kawat penjara, dia teringat hari bahagia bersama ayahnya ketika naik balon udara. Sampai akhirnya balon udara pun bisa terbang kembali jauh ke atas langit, yang artinya jiwa Yonggu sudah pergi dengan tenang dan film pun berakhir. Dan itulah kisah film Miracle in Cell No. 7. Tanggapan gue buat film ini adalah film Miracle in Cell No. 7 salah satu film drama Korea terbaik. Tetapi sayangnya pas sutradara ingin membuat film yang benar-benar dark sama bikin penonton benar-benar sedih. Film Miracle in Cell No. 7 yang versi Korea bikin ngaduk-ngaduk emosi. Ada scene sedihnya, tapi terselip juga beberapa komedi yang bikin ngakak, kayak kelakuan napi di sel nomor 7 yang kelakuannya dagelan. Saran saya lebih baik nonton filmnya secara langsung biar lebih kerasa emosinya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebuah pengorbanan orang tua untuk anaknya. Orang tua rela berkorban demi anaknya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa sekalipun. Maka dari itulah berbaktilah kepada orang tua. Orang tua mah nggak perlu dikasih hadiah yang mewah-mewah ataupun uang. Orang tua mah cukup kita yang sebagai anak, cukup jadi anak yang baik, soleh, nurut, itu udah lebih dari cukup untuk membahagiakan orang tua. Simple emang, tapi lumayan susah untuk dijalaninya. Kemudian cinta seorang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Kemudian selalu menegakkan kebenaran seperti Sailor Moon cuy. Jika kita melihat ada yang menyimpang, cepat-cepat kita sampaikan kebenaran, jangan dibiarin aja. Karena ada pepatah guys, kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Oke, sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.